Oke, welcome back. Kembali lagi dalam bahasan kita tentang Tailwind CSS. Kini kita akan mengupas bagaimana caranya menggunakan Tailwind agar kita bisa mendapatkan button atau tombol yang menarik. Jadi kalau kita menggunakan HTML biasa, kita bisa menggunakan tag button untuk membuat sebuah tombol. Misalnya kita buat tombol dengan tulisan di atasnya adalah tekan tombol ini. Lalu kita save dan kemudian kita jalankan di browser, maka kita hanya akan melihat seperti ini, tulisan biasa tidak ada apa-apanya. Hanya tulisan biasa, tetapi kalau kita arahkan kursor mouse ke atasnya, bentuk kursor akan berubah menjadi bentuk tangan, mengindikasikan bahwa tulisan ini bukanlah sembarang tulisan tetapi sebuah tombol, dan bisa diklik. Tetapi efek kliknya tidak muncul di dalam browser karena memang belum di-style. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam kelas pada Tailwind CSS agar tombol ini menjadi menarik. Maka pertama-tama kita akan buat divisi terlebih dahulu, division. Kita buat division agar tombol itu tidak mepet di tengah. Kita gunakan margin 10 saja seperti ini. Dan kemudian kita taruh di sini. Kita lihat apakah tergeser, kita refresh. Baik, tombolnya tergeser sehingga tidak terlalu tengah. Nah, untuk membuat agar tombol ini terlihat sebagai tombol, maka kita bisa menggunakan banyak kelas dari Tailwind. Kita kembali ke sini, ke dalam button, dan kita bisa menggunakan kelas, dan kelasnya itu ada banyak, tidak hanya satu. Pertama-tama, kita beri tanda kutip. Nah, satu hal yang paling penting untuk Anda gunakan adalah warna latar belakang. Warna apa yang ingin Anda tambahkan ke dalam tombol? Misalnya kita bisa memberi warna BG Yellow 400. Jadi kalau kita save dan kita tampilkan, maka tombol ini akan berwarna oranye seperti ini, sama seperti yang kita atur menggunakan kelas BG, dalam hal ini BG Yellow 400. Kemudian kalau kurang, kita bisa menambahkan padding ya. Padding adalah pengatur untuk jarak elemen dan jarak bagian lain yang ada di sekitarnya. Kita bisa menggunakan PX dan juga PY. PX itu artinya pengaturan padding secara X, horizontal X, dan PY itu artinya pengaturan padding secara sumbu Y. Misalnya PY-nya, misalnya PX-nya kita isi 4 dan PY-nya 2. Kalau kita lihat, maka ada jeda antara elemennya, yaitu teks, dengan bagian tepi-tepinya. Nah, sekarang kita ingin agar tombol ini melengkung, maka kita bisa tambahkan rounded. Kita tambahkan di sini rounded. Kita lihat di sini hasilnya. Ini Anda akan melihat ada rounded di bagian tepi-tepinya atau di ujung-ujungnya. Dan terakhir kita atur teksnya. Teksnya ingin kita style seperti apa? Kita masuk lagi ke dalam button dan kemudian untuk teks, kita bisa menggunakan warnanya, dalam hal ini text white, supaya warnanya putih, dan kita bisa buat agar dia tebal. Untuk efek tebal, kita bisa menggunakan font bold. Oke, karena terlalu panjang, kita tekan tombol Enter, supaya lebih rapi seperti ini. Kita save. Lantas kita lihat hasilnya di sini. Kita refresh. Nah, kini Anda punya tombol yang menarik dengan latar belakang oranye, teksnya putih, tebal, dan bagian pinggirnya melengkung. Jadi ada berapa yang kita pakai di dalam kelas ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 buah isian untuk kelas, hanya untuk membuat tombol. Dengan begitu kita bisa membuat variasi tombol yang berbeda-beda hanya dengan memainkan nilai-nilai yang ada di dalam kelas ini. Nanti kita akan bahas alternatif apa saja yang bisa Anda hasilkan. Pada video course ini kita akan mengupas tentang penggunaan border, utamanya bagaimana membuat agar tombol yang kita buat pada video sebelumnya itu tampak melengkung. Jadi kalau kita membuat tombol seperti tampilan yang ada di dalam jendela browser ini, maka kita menggunakan banyak sekali kelas dari Tailwind. Yang pertama adalah background, warna latar belakang, kemudian warna latar belakang yang berbeda apabila kursor mouse berada di atasnya. Di sini kita menggunakan state hover, dan kemudian kita atur warna teksnya menggunakan kelas text white,
kemudian fontnya dibuat bold. Lantas di sini kita mengatur padding secara sumbu Y dan sumbu X. Dan yang terakhir ini adalah bordernya. Jadi kita menggunakan rounded agar bagian tepi tombol terlihat melengkung. Nah, ada beberapa kelas yang mengatur tentang border yang kaitannya dengan melengkung ini. Kalau menggunakan rounded, maka seluruh tepi pada tombol akan melengkung. Tetapi melengkungnya tidak penuh. Kalau Anda ingin membuat lengkungan yang penuh dan nyaris lingkaran bentuknya, maka Anda bisa ganti menjadi rounded full. Nah, agar lebih gampang kita taruh kelas border ini di bagian depan. Nah, kita tulis rounded full seperti ini, coba kita save. Tampilannya di dalam browser akan menjadi seperti ini, seperti pill. Jadi rounded full, dan apabila teksnya tidak banyak atau tidak panjang, maka akan benar-benar berbentuk lingkaran. Anda bisa melihat kelas lainnya yang berkaitan dengan border dan kaitannya dengan lengkungan ini dengan mengetik kata kunci border pada situs Tailwind. Di sini situs Tailwind Anda ketik dengan kata kunci border dan utamanya Anda pilih pada border radius. Jadi border ada beberapa bagian, ada border width, color, dan seterusnya, tetapi kita pilih border radius. Nah, untuk border radius kelasnya ada beberapa macam, ada rounded none. Kalau kita pilih rounded none, itu artinya tombol akan berbentuk kotak. Kita ganti menjadi none misalnya. Nanti tombol akan berbentuk kotak seperti ini. Tapi Anda bisa pilih kelas yang berbeda, ada rounded SM, rounded MD, dan seterusnya. Yang barusan kita pakai adalah rounded full, di mana border radiusnya adalah 9999 pixel. Kemudian ada juga utilities seperti T. T itu artinya top, bagian atas saja. Kemudian ada R, itu bagian kanan, right. Dan B itu bottom, bagian bawah. Atas ada L, itu bagian kiri, left. Nah, di sini ada gabungan-gabungannya juga, misalnya PR. Itu artinya bottom dan right, atau bawah dan kanan. Sisi bawah dan sisi kanan. Nah, di sini ada rounded corner. Kita gunakan utilities seperti ini. SM, tampilannya seperti rounded ini, yang rounded SM. Dibuat dengan menggunakan rounded SM. Kemudian ada rounded LG. Cara penggunaannya seperti ini, sama seperti yang tadi telah kita pakai. Rounded, kalau ingin rounded SM, maka tinggal ganti rounded SM di sini. Seperti itu, dan kemudian kita refresh. Tampilannya menjadi seperti ini. Melengkung tetapi tidak terlalu jelas. Hanya terlihat tersamar. Lantas untuk pills dan circles, kita gunakan rounded full, maka tampilannya seperti pill, seperti ini. Atau kalau ingin benar-benar circle, Anda bisa gunakan yang bagian bawahnya ini. Kalau Anda copy, kita coba kopikan yang bagian bawah ini, dan kita paste. Kemudian kita save. Kita lihat hasilnya. Kita refresh, maka Anda akan melihat tombol yang benar-benar melingkar atau bundar seperti ini. Itu karena kita menggunakan beberapa kelas sekaligus, tidak hanya rounded full, tetapi juga pengaturan untuk height dan width-nya. Lantas flag, item, center, artinya teksnya benar-benar di tengah, dan perataannya perataan tengah. Oke, kita cari lagi variasi yang mungkin ditawarkan. No rounding, itu berarti kita gunakan rounded none. Lantas ada rounding yang hanya pada sisi tertentu. Misalnya sisi atas saja, kita menggunakan rounded TLG, artinya bagian top, bagian atas, left, dan di sini menggunakan G. Kita lihat di sini informasi apa yang ditawarkan apabila kita menggunakan G. LG, border top left radius. Jadi kita menggunakan rounded TLLG, artinya border hanya bagian atas, bagian kiri, atas kiri, dan radiusnya 0,5. Nah, kira-kira seperti itu. Sedangkan RLG artinya right, dan kemudian left. BLG artinya bottom dan left. Sedangkan kalau ingin membedakan, maka Anda bisa gunakan seperti ini, rounded TLLG artinya hanya melengkung bagian atas dan sisi kiri.
rounded TRLG artinya bagian atas dan sisi kanan yang melengkung. Silakan Anda copy paste, Anda copy dan kemudian di paste di bagian sini pada bagian kelas untuk menggantikan rounded ini. Nanti tombolnya akan berubah-ubah sesuai dengan kelas yang Anda letakkan. Nah, lantas Anda bisa atur state-nya. Di sini menggunakan hover. Artinya, kalau ada kursor mouse melayang di atasnya, warnanya akan berubah menjadi warna biru yang lebih tua. Tetapi BG Blue ini mengatur tentang warna latar belakang, tidak hanya pada tombol, tetapi untuk semua elemen yang bisa diberi BG atau background. Pembahasan tentang background ada di dalam video course yang berbeda. Jadi silakan Anda bermain-main dengan tombol, utamanya dengan penggunaan rounded atau kalau di sini pengaturannya terkait dengan border radius. Border radius itu mengatur apakah tepi dari tombol atau tepi dari elemen itu melengkung atau tajam dan seterusnya. Kita punya tombol dengan tulisan tekan tombol ini dan cara pembuatannya telah dibahas pada video course sebelumnya. Intinya untuk pembuatan button kita bisa menggunakan tag button dan kemudian kita gunakan berbagai macam kelas. Ini kita akan membahas beberapa kelas lainnya yang masih berkaitan dengan button yaitu border. Jadi dalam dokumentasi Tailwind CSS ada beberapa kelas yang berkaitan dengan border. Yang terakhir kali kita gunakan adalah border radius. Kemudian pada video course ini kita akan mempelajari border width, border color, opacity, dan juga style. Kita akan memulainya dengan border width. Pada dasarnya border width itu mengatur ketebalan border atau mengatur ketebalan garis tepi yang dibuat menggunakan kelas border. Dan di sini ada banyak sekali kelas yang bisa dipakai, ada border 0, 2, 4, 8, dan seterusnya. Dan penjelasannya ada di bagian properties. Jadi border 0 itu artinya tidak ada border. Kemudian border 2 itu artinya ketebalan border 2 pixel. Kalau kita pilih border 4, ketebalannya 4 pixel, dan seterusnya. Tinggal kita gunakan salah satunya pada tag button. Misalnya kita tulis di sini, kita gunakan border 2 seperti ini. Dan kalau ingin melihat tampilannya, kita save dan kita refresh pada browser. Maka Anda akan melihat ada garis border di sekeliling tombol. Bentuknya tipis, tapi nanti bisa kita pertebal dengan menggunakan kelas yang lain. Kalau kita ingin menampilkan garis border yang lebih tebal, kita bisa menggunakan kelas yang berbeda. Tinggal cocokkan saja bagian mana yang cocok untuk meletakkan garis border lebih besar, misalnya border 8. Kita masukkan border 8, dan tampilan border akan menjadi lebih tebal seperti ini. Ini mungkin adalah border yang paling tebal, yaitu border 8 yang membuat ada garis di bagian atas, kiri, kanan, dan bawah. Selanjutnya, kita akan melihat kelas yang berbeda yang dilengkapi dengan utilities, misalnya T itu artinya top, dan kemudian R itu artinya right, kanan, dan seterusnya. Jadi kalau hanya ingin memberi border pada bagian tertentu, maka kita bisa gunakan kelas yang berbeda. Misalnya kita gunakan L4 untuk membuat garis border di bawah tombol. Kita gunakan L4 saja, dan ketika di refresh, di sini muncul kiri, jadi L adalah left, kita ganti menjadi B. Harusnya B adalah bottom, dan L adalah left. Maka garis bordernya ada di bagian bawah saja. Baik, itu penjelasan tentang border width. Kemudian ada juga border color. Border color mengatur kelas-kelas yang berkaitan dengan pewarnaan. Kita tinggal menggunakan kelas yang ada. Misalnya kita ingin memberi warna merah seperti ini atau kuning, kita tinggal menggunakan kelas yang tersedia. Misalnya border yellow 600. Kita taruh di sini. Border yellow 600. Kita save, kita refresh, dan warna garis border akan menjadi kekuningan, kuning gelap, karena kita menggunakan yellow dan angkanya adalah 600. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin gelap. Kemudian, border opacity itu mengatur tentang opacity atau tingkat transparansi. Nilainya dapat Anda lihat di bagian properties, dan nama-nama kelasnya dapat Anda lihat di dalam kolom kelas. Tinggal kita pilih yang kita inginkan, misalnya border opacity 70.
Kita ketik manual di sini, border opacity 70. Kita lihat hasilnya. Dan warnanya akan memudar. Jadi semakin tinggi nilainya, dalam hal ini kita masukkan 70, dan kalau kita lihat semakin tinggi nilainya, maka warna akan semakin memudar, dan nanti kita akan lihat hasil yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita isi 100, kita akan melihat opacity-nya benar-benar kuat, sehingga warna aslinya akan muncul sesuai dengan kelas yang kita pakai untuk pewarnaan. Border yellow 600 misalnya. Kalau kita gunakan opacity yang lebih rendah, misalnya 0, maka warnanya akan benar-benar hilang. Jadi kalau kita menggunakan border color, warnanya akan hilang, sebab dibuat opacity-nya dengan angka atau nilai 0. Yang terakhir ada border style. Border style itu mengatur style atau gaya dari border. Dan visualisasinya bisa Anda lihat di sini, ada solid, ada dashed, dotted, dan double, serta tidak diberi border. Jadi kita tinggal pilih saja, misalnya kita pilih border double atau border dotted, kita tinggal letakkan. Kita taruh di sini, border dotted. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita atur dulu opacity-nya supaya tidak 0, tapi kita atur 100. Kita ulang, kita refresh. Dan ini adalah tampilan border dengan pola dotted. Kita letakkan di bawah saja, karena di sini kita menggunakan border bagian bawah. Jadi itu adalah bagaimana cara kita menggunakan width, color, opacity, dan style pada border. Pada pembahasan kali ini kita akan mengupas tentang penggunaan ring. Jadi sebenarnya ada dua buah metode bagaimana kita membuat garis tepi pada sebuah tombol. Yang pertama dengan menggunakan border yang telah kita bahas sebelumnya, dan kali ini kita akan bahas tentang penggunaan ring. Kalau kita melihat pada dokumentasinya, Anda bisa cari dengan kata kunci ring width. Ini adalah bagian pertama dari pengenalan ring, atau Anda bisa masuk dengan mengetik pada kotak address seperti yang tertera pada video course Anda. Ring pada dasarnya dipakai untuk membuat semacam border di sekeliling objek seperti ini. Dalam hal ini, objek itu adalah button. Dan cara penggunaannya sederhana, kita bisa menggunakan kelas ring 0, ring 1, ring 2, dan seterusnya. Dan contohnya bisa Anda lihat pada bagian usage. Maka kalau kita lihat dalam kode program, di sini kita menambahkan division untuk membuat button yang diberi border, seperti contoh pada jendela browser ini. Hasilnya seperti ini. Nah, kali ini kita akan membuat hal yang sama, kita akan membuat tombol, tetapi kita akan tambahkan kelas ring. Kita mulai dengan mengcopy division ini. Kita copy dan kita letakkan di sini. Kemudian untuk bordernya, kita hapus, dan juga warna bordernya kita hapus. Jadi kita punya tombol yang netral. Kita save dan kita tampilkan di sini. Ini adalah tombol yang netral yang tidak diberi border, dan sekarang kita tambahkan ring. Misalnya kita gunakan ring 2. Kemudian kita save, lantas kita lihat hasilnya. Maka Anda akan melihat ada semacam border, dan ini dibuat menggunakan ring. Nah, secara default, warna ring ini adalah biru, biru muda. Tetapi nanti kita bisa ganti menggunakan kelas yang berkaitan dengan ring color. Nah, kita akan gunakan ring yang lebih tebal, misalnya ring 8. Lalu kita klik di sini, ring 8. Itu artinya kita membuat dengan menggunakan properti yang beragam seperti ini. Intinya Anda bisa melihat pada dokumentasi. Dengan menggunakan ring 8, kalau kita refresh, maka tampilan ring akan menebal. Baik, kita gunakan yang kecil saja, misalnya ring 4. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita lihat dokumentasinya. Di sini selain ring width, ada juga ring color. Ring color digunakan untuk menentukan warna secara spesifik. Jadi secara default warnanya biru, tetapi kita bisa ubah mengikuti warna tombol. Misalnya seperti contoh ini, warna tombolnya kekuningan atau yellow.
Kita ganti warna tombol menggunakan BG, kemudian yellow, dan kita pakai BG yellow 600 misalnya, dan hovernya juga kita pilih BG yellow yang lebih gelap, misalnya 900. Karena kita menggunakan BG yellow untuk warna tombolnya, maka ringnya akan kita warnai dengan warna kuning juga. Misalnya kita ketik ring, kemudian kita pilih warna kekuningan di sini. Misalnya kita pilih ring yellow 100. Kalau kita lihat hasilnya, maka warna tombolnya kuning tua, kalau di hover lebih tua lagi, tetapi warna ringnya warna kuning yang lebih muda. Itu penggunaan dari ring, dan di sini ada penggunaan warna yellow 500. Lantas selain itu ada juga yang disebut opacity. Opacity itu mengatur tingkat transparansi warna. Kalau kita geser di sini pada kelasnya, apabila tidak ada, kita bisa klik pada kelas yang berkaitan dengan ring opacity. Nah, ring opacity dimulai dari angka 0, kemudian Anda lihat di sini sampai angka 100. Jadi kalau kita atur menjadi 50, maka kita ketiknya ring opacity 50 seperti ini. Kita tambahkan dalam kode program, kita taruh di sini. Maka ring opacity-nya menjadi 50%. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Maka warna kuning mudanya akan lebih muda karena kita menggunakan opacity 50%. Mungkin akan lebih bermanfaat kalau garis ringnya kita buat dengan warna yang lebih gelap. Misalnya kita atur ring yellow-nya, kita ganti menjadi 600, atau yang lain, karena kalau 600 sama dengan warna tombolnya. Kita pilih 800 misalnya. Kemudian kita refresh. Anda akan melihat warnanya akan menjadi lebih transparan karena kita menggunakan opacity. Kemudian di sini ada ring offset width. Ring offset itu dipakai untuk membuat jeda antara tombolnya dan ringnya itu sendiri, sehingga ada garis putih di sini. Kita atur, misalnya kita pilih ring offsetnya 2. Kita copy dan kita taruh di dalam kelas button ini, kita buat di sini. Kita save, dan kemudian kita refresh di sini, maka akan muncul jeda antara tombol dan ringnya dalam bentuk garis putih. Baik, ada beberapa pilihan yang bisa diatur kemudian seperti ring offset color. Jadi warna putihnya bisa kita ubah menjadi warna yang berbeda dengan menggunakan kelas ring offset kemudian diikuti dengan warnanya. Jadi kita ketik ring offset ikuti dengan warnanya. Di sini kita bisa pilih. Misalnya kita pilih warna yellow yang lebih muda. Kita isi 300 misalnya. Jadi warna jedanya adalah warna kekuningan, yellow 300. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, ada 3 buah warna berarti. Warna tombol, warna offsetnya atau jedanya, dan kemudian warna ringnya. Itu semua kita atur menggunakan kelas-kelas yang masuk dalam kelompok ring ini.